Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami Audiobook Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Yang membangkitkanku, cerpen karya Ikhwan Hanafi. Suara binatang saling bersahutan, dinginnya malam pun terasa menggigit. Keduanya berpadu menjadi satu pada malam ini. Akan tetapi, ramainya suara binatang dan dinginnya malam ini kurang dipedulikan oleh segerombolan orang itu. Suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah besar bercat warna hijau tersebut. Sorakan gembira ditingkahi decak kekecewaan terdengar dari mereka yang asik dengan tayangan pertandingan sepak bola dari televisi besar tersebut. Gimana bro? Sudah berapa ya skornya? Ucap Hamzah kepada Rizal. Maksudmu apa nih tanya skor segala? Tuh tim kamu unggul 5-3. Ucap Rizal kesal. Santai aja lah bro. Aku tanya beneran ini. Gak tahu ya kenapa dengan mataku. Kok melihat tulisan kecil-kecil seperti ini sudah tidak jelas. Tuh, sekarang aku cuma bisa melihat para pemainnya aja. Garis-garis lapangannya juga tidak terlihat. Ucap Hamzah kebingungan. Dini hari itu akan menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi Hamzah. Ya, menonton pertandingan sepak bola di rumah Rizal. Itulah awal dari penglihatannya yang perlahan-lahan mulai berkurang. Dari pemeriksaan awal, sepertinya mata kamu mengalami kerusakan pada retinanya. Keadaan seperti ini biasanya terjadi karena mata kamu dipaksakan untuk melihat layar handphone secara maraton. Ucap dokter kepada Hamzah. 3 bulan pasca menonton sepak bola di rumah Rizal itulah mata dari Hamzah hanya bisa melihat tidak lebih dari 50 cm. Bagaimana bro? Kelihatan nggak? Tuh loh, si Iniesta mengambil tendangan bebas. Kelihatan nggak? Ucap Dava kepada Hamzah saat menyaksikan pertandingan Spanyol menghadapi Belanda. Sudah gak jelas bro. Aku rasa semakin kesini mataku semakin menurun. Ujar Hamzah geram. Ya sudah Za, kamu yang sabar ya. Aku yakin, walaupun kamu kehilangan penglihatan, kamu tidak akan pernah melupakan sepak bola. Ucap Dava bersimpati. Ya kamu bisa mengucapkan itu karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Coba saja hal ini terjadi kepadamu. Apakah kamu bisa menerimanya? Ucap Hamzah dengan nada sedikit tinggi. Tiba-tiba saja emosi Hamzah meledak. Ya kalau aku pribadi ya berusaha untuk menerimanya. Aku yakin kok, Tuhan itu pasti menakdirkan yang terbaik. 4 bulan berlalu, Hamzah pun mulai menutup diri. Saat teman-temannya mengajak untuk bermain, Hamzah hanya menggelengkan kepala seraya berucap, Buat apa coba bermain seperti dulu? Toh aku sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu aku begitu jago dalam bermain game apapun. Tapi sekarang, bahkan untuk membaca WhatsApp pun tidak bisa. Jika harus hidup dengan kondisi seperti ini, lebih baik Tuhan segera mengambil nyawaku. tidak hanya dalam pergaulan sehari-hari saja, Hamzah pun sudah tak mau lagi menginjakan kakinya ke sekolah. Hal yang sangat disayangkan oleh semua pihak, karena Hamzah merupakan salah satu murid yang berprestasi. Hari demi hari berlalu, setiap detik yang berlalu, ia jalani dengan keputusasaan. Berpuluh-puluh benda pecah belah sudah remuk di tangannya. Bahkan pada suatu sore, setelah Hamzah membanting handphone kesayangannya, ia pun meraih kaca runcing tersebut dan hendak memutuskan urat nadinya dengan kaca tersebut. Beruntung, pada saat itu sang ayah berhasil mencegahnya, dan ayah pun berjanji akan mencarikan sekolah khusus penyandang tunanetra untuknya. 7 bulan semenjak pertandingan antara Spanyol menghadapi Belanda berlangsung, ketika kesabaran Hamzah sudah berada di titik nadir. Setelah melalui pencarian yang tiada henti, akhirnya mereka mendapatkan sekolah khusus untuk tunanetra.
Tanpa menunggu lama, keluarga Hamzah pun menyiapkan semua berkas yang Hamzah butuhkan untuk mendaftar di sekolah barunya tersebut. Apakah aku bisa beradaptasi di sana? Apakah aku siap dengan segala perubahan dalam hidupku? Ucap Hamzah ragu, sembari menimbang-nimbang keputusannya. Dicoba aja, Zah. Siapa tahu dengan bersekolah di sana, kamu bisa menikmati hidupmu lagi. Ujar teman-teman Hamzah saat melepas keberangkatannya ke sekolah barunya tersebut. Jadi kamu itu mengalami tunanetra baru 10 bulan ya? Wajar saja kalau kamu belum bisa menerima keadaan itu. Dulu ibu juga seperti kamu. Ujar Bu Zaratul bersimpati. Ya, seperti itu, Bu. Saya tidak siap menerima keadaan yang seperti ini. Apalagi saya sehari-hari bermain dengan handphone. Bahkan di sekolah pun saya sering bermain handphone. Ya, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini, apakah mungkin bisa menggunakan ponsel kembali? Ucap Hamzah lirih. Ya, kamu yang kuat ya nak. Bersyukur saja kepada Tuhan. Karena kamu pernah menikmati indahnya dunia. Lah Bapak, malah dari lahir sudah tidak bisa melihat. Jangan salah nak, tunanetra juga bisa kok menggunakan handphone dan komputer. Bedanya, jika orang pada umumnya menggunakan mata, nah jika seperti kita menggunakan suara. Ucap Pak Halim dengan sesekali menyentuh pundak Hamzah. Ucapan Pak Halim juga menyadarkan Hamzah bahwa orang yang menyandang tunanetra itu banyak sekali. Mereka pun bisa sukses. Buktinya, di Yayasan Sahabat Netra ini ada 9 guru yang seperti dirinya. Hamzah pun hanya terdiam ketika mendengarkan Pak Halim menggunakan ponselnya. Itu suara apa? Kok suaranya seperti orang kumur-kumur? Nah, seperti itu nak. Kami tunanetra mengoperasikan handphone. Pasti kamu bingung kan? Sama Zah, ibu dulu juga seperti itu. Ini ibu juga masih menggunakan suara lambat. Belum bisa seperti Pak Halim itu. Ini dinamakan screen reader Zah. Kalau yang lambat seperti punya Bu Atul ini dinamakan voice Damayanti. Kalau yang cepat seperti punya Pak Halim itu namanya voice eloquence. Bu Atul, panggilan dari Bu Zahratul, menjelaskan. Hari pun terus berjalan. Tanpa terasa, 2 minggu sudah Hamzah berada di Yayasan Sahabat Netra ini. Hamzah pun seakan-akan menemukan jati dirinya kembali. Ucapan dari Pak Halim 2 minggu yang lalu masih membekas di dalam hatinya. Hamzah pun terkadang meneteskan air mata ketika mendengar anak-anak TK Sahabat Netra bermain. Hamzah juga meneteskan air mata haru ketika bapak ibu guru terutama yang tunanetra mengajar. Ayo coba diraba lagi. Coba ini huruf apa? Seperti itulah ucapan yang sering keluar dari bapak ibu guru yang mengajarkan huruf Braille kepada anak-anak yang masih mempelajari huruf Braille termasuk Hamzah. Saat muridnya lambat dalam menangkap apa yang mereka maksud, mereka tetap sabar dan berusaha untuk membuat anak didiknya paham. Bagaimana nak? Kamu sudah bisa menerima keadaan kamu yang sekarang? Ujar Pak Soni ketika menonton pertandingan antara Arema Malang menghadapi Persija Jakarta. Ya, perlahan-lahan saya bisa menemukan keceriaan kembali lah Pak. Setelah melihat teman-teman, saya baru sadar betapa diri ini masih beruntung. Hanya dikasih tunanetra. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman yang mengalami kekurangan yang lainnya. Ucap Hamzah. Maka dari itu, kamu harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kehilangan penglihatan tidak akan membuat kita tersisihkan oleh dunia luar. Kita pun bisa berkarya dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun orang berkata mata adalah jendela dunia, tapi itu bukan penghalang untuk meraih prestasi dan cita-cita.
Memanglah, segala sesuatu akan terasa berat jika hanya berada dalam angan-angan. Namun, semua itu akan terasa mudah apabila kita telah mengalaminya. Dengan motivasi dari para gurunya, Hamzah akhirnya bisa menemukan jati dirinya kembali. Bapak Ibu guru, kalian adalah pahlawan yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun.